Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairudin Syarifuddin Saleh. Ya, di sini saya akan membawakan eh, studi kasus mengenai Aqua versus Le Minerale. Ya, ini untuk eh, memenuhi tugas UTS mata kuliah Etika Bisnis, eh, Prodi Manajemen, ya, dengan dosen pengampu Pak Joko Suharyanto. Ya, untuk pendahuluan sendiri, secara umum, etika bisnis mengacu pada seperangkat prinsip, nilai norma, dan standar moral yang memandu perilaku dan keputusan dalam dunia bisnis. Etika bisnis adalah panduan moral yang digunakan oleh individu dan organisasi dalam konteks bisnis. Tujuannya adalah memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan standar moral dan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Etika bisnis juga memiliki beberapa prinsip umum yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan yang dimaksud. Untuk studi kasus, dalam kasus Aqua versus Le Mineral, ada penerapan etika bisnis yang dilanggar. Prinsipnya, pemangku kepentingan termasuk kepada pesaing. Etika bisnis menuntut perilaku yang jujur, fair, dan bertanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk kepada pesaing. Perusahaan harus menjalankan operasinya dengan etikat yang baik dan mematuhi hukum yang berlaku untuk menjaga integritas dan reputasi bisnis mereka dalam jangka panjang. Perusahaan juga harus memandang masyarakat sebagai komuniti sosial yang harus dihargai dengan menempatkan diri sebagai lembaga yang eksistensinya memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan salah satunya adalah memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih produk sesuai dengan minat dan keinginannya. Tidak menjadikan pasar sebagai pasar monopoli atau oligopoli. Terlebih Aqua dan distributornya mengancam hendak menurunkan status dan fasilitas alias degradasi dari Star Outline atau SO menjadi wholesaler atau WO, eceran terhadap pedagang yang menjual mineral. Pelanggaran ini memberikan ancaman kepada agen di mana status WO menyebabkan harga yang lebih mahal daripada status SO, di mana untuk SO dikenakan harga sebesar Rp37.000 per karton untuk ukuran 600 ml, sedangkan WO dikenakan harga sebesar Rp39.350 per kartonnya. Permasalahan, situasi persaingan antara Aqua dan Le Mineral mencerminkan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh Aqua dan distributornya. Berdasarkan dari artikel yang terlampir ditulis oleh Sinar Putri S. Utami pada bisniskompas.com pada tanggal 19 Desember tahun 2017, melalui somasi yang dilayangkan oleh PT Tirta Fresindo Jaya, produsen air minum dalam kemasan bermerek Le Mineral. Secara perspektif, etika bisnis yang berdasarkan informasi yang ada beberapa etika yang dilanggar. Pertama, pelanggaran hukum dan prinsip keadilan. Yang kedua, persaingan tidak sehat. Yang ketiga, kejujuran dan integritas. Yang keempat, tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kelima, dampak pada konsumen. Prinsip etika yang dilanggar. Pertama, adalah pelanggaran hukum dan prinsip keadilan. Etika bisnis menuntut kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, dan pelanggaran hukum seperti monopoli atau ancaman terhadap pesaing dapat merusak citra perusahaan. Keputusan KPPU yang menyatakan bahwa Aqua atau PT Tirta Investama dan PT Barina Agung Perkasa distributornya telah melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha melalui pasal 15 ayat 31 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Ini mencerminkan pelanggaran hukum dan juga prinsip keadilan dalam berbisnis. Yang kedua, persaingan tidak sehat. Kasus ini mengungkapkan tindakan persaingan yang tidak sehat, seperti ancaman terhadap toko yang menjual produk pesaing. Ini adalah contoh jelas pelanggaran etika bisnis, karena perusahaan seharusnya bersaing dengan cara yang fair dan tidak menghalangi pesaing secara ilegal atau tidak etis.
Hal ini kemungkinan besar dikarenakan oleh kecemasan yang dialami oleh pihak Aqua, di mana pangsa pasar lem mineral pada tahun 2015 terus menanjak, akan tetapi kemudian tren tersebut terlihat stagnan setelah kebijakan yang dibuat Aqua melalui pemberitahuan kepada agen yang dibuat oleh PT Balina Agung Perkasa. Selanjutnya adalah kejujuran dan integritas. Etika bisnis menekankan pentingnya transparansi dalam hubungan bisnis. Komunikasi yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melalui surat elektronik pribadi perusahaan dapat mengganggu transparansi dan integritas bisnis. Perusahaan seharusnya berkomunikasi secara jelas dan terbuka dalam aspek bisnis mereka. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan. Bisnis juga mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Tindakan yang menghambat pesaing atau menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan mencakup komitmen untuk berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan sosial dan melindungi lingkungan. Bisnis harus bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka. Tanggung jawab sosial perusahaan juga melibatkan kontribusi dalam pembangunan masyarakat dan berpartisipasi dalam inisiatif sosial yang bermanfaat. Selanjutnya, dampak pada konsumen. Kepentingan konsumen harus diberikan prioritas utama dalam bisnis. Jika konsumen menghadapi keterbatasan akses atau harga yang lebih tinggi akibat praktik persaingan yang tidak sehat, hal tersebut mencerminkan sikap yang tidak peduli terhadap kepentingan konsumen dan dapat dianggap sebagai pelanggaran etika bisnis. Selanjutnya, pelanggaran etika pasar. Pada kasus ini, secara nyata Aqua atau PT Tirta Investama mencoba memonopoli pasar sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain yang tersedia dengan melarang sejumlah toko menjual lem mineral. Hal yang seharusnya dilakukan. Dalam perspektif etika bisnis, ada sejumlah hal yang yang dapat dan seharusnya dilakukan oleh perusahaan atau individu untuk menjalankan bisnis dengan integritas dan moral. Pertama adalah transparansi. Berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang produk, layanan, dan praktik bisnis. Ini mencakup memberikan informasi yang akurat kepada konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya adalah keadilan. Memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam bisnis diperlakukan dengan adil. Ini termasuk karyawan, konsumen, pesaing, dan pemegang saham. Selanjutnya adalah kepatuhan hukum. Mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku dalam operasi bisnis. Ini mencakup hukum persaingan usaha, hukum ketenagakerjaan, dan hukum lingkungan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasi bisnis dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, pentingnya konsumen. Memahami dan memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen, produk dan layanan harus berkualitas tinggi dan sesuai dengan klaim yang dibuat. Selanjutnya, menghindari konflik kepentingan. Mencegah dan menghindari konflik kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, menjaga hubungan dengan pesaing. Bersaing dengan cara yang fair dan tidak merugikan pesaing dengan taktik yang tidak etis atau ilegal. Kesimpulan yang dapat dari kasus ini adalah Aqua dan distributornya mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap persaingan yang adil dan transparan di pasar. Mereka juga perlu mengevaluasi praktik bisnis mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika bisnis yang kuat dan hukum yang berlaku. Kesadaran akan etika bisnis yang baik dan bertanggung jawab sosial perusahaan dapat membantu menghindari konsekuensi negatif yang dapat merusak citra perusahaan dan hubungan dengan konsumen serta pesaing. Pentingnya etika bisnis adalah untuk memastikan bahwa bisnis-bisnis beroperasi secara berkelanjutan, mempertahankan reputasi yang baik, dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini juga dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan sehat secara keseluruhan. Demikian presentasi yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.